Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, ibu-ibu para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah menggerakkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, dan alhamdulillah kita mengisinya dengan ketaatan dan amalan-amalan yang baik. Mugi-mugi umur dan waktu serta kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita manfaatkan juga untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya seperti ini. Ada lafaz yang lebih lengkap yang kami sebutkan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika an arudda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini diajarkan oleh Nabi untuk dibaca pada dubur sholat. Dubur, ya kalau kita tahu ini adalah sesuatu yang ada di belakang, berarti ini adalah di akhir sholat. Dan bagusnya ibu-ibu ini letakkan doa ini sebelum salam. Jadi setelah kita baca tahiyat, ya at-tahiyatulillah dan seterusnya, sampai kita baca sholawat sampai innaka hamidum majid, lalu kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lalu kata Nabi SAW, silakan engkau menambah dengan doa apapun yang engkau mau. Silakan engkau nambah lagi dengan doa apapun yang engkau mau. Catatannya, karena ini masih dalam sholat, tidak boleh ada kalam manusia. Karena ini masih dalam sholat, tidak boleh ada kalam manusia. Jadi doa yang dituntut ini adalah doa dengan bahasa Arab. Ibu-ibu bisa ambil dari Al-Quran, seperti doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa ketika kita sudah berusia 40 tahun. Ya, ketika sudah berusia 40 tahun. Ya, sekitar tahun masuk, sudah tahun masuk. Mulai dari 40 tahun dianjurkan baca doa tadi. Doa dari Al-Qur'an dibaca. Atau doa dari hadis. Contoh doa dari hadis seperti yang kita bacakan tadi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa an arudda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Kemudian bisa juga dengan doa dari bahasa Arab yang ibu-ibu silahkan buat sendiri kalau paham bahasa Arab. Selama artinya itu benar, boleh digunakan saat kita berdoa tadi di akhir tahiyat, setelah tahiyat sebelum salam. Setelah tahiyat sebelum salam.
Paham ya? Setelah tahiyat, kita baca tahiyat dulu tadi. Sebelum ibu-ibu salam ada kesempatan untuk berdoa. Dan ini juga salah satu tempat doa itu terkabul. Salah satu tempat doa itu terkabul. Contoh doanya yang tadi saya sebutkan. Yaitu yang pertama di sini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari jubni wal bukhli. Ya Allah, aku minta kepadamu dari jubni wal bukhli. Jubni wal bukhli itu sama-sama pelit. Nanti buku ini ibu bisa peroleh, nanti ada yang jual nanti di akhir di luar. Ini ada 50 doa mengatasi problem hidup, problem apapun. Ini kami susun. Ya, ada doa ini di sini. Ini doa nomor 15 kalau tidak salah. Nomor 5. Ya, doa macam-macam ada. Doa ngatasi utang ada. Doa ngatasi suami yang cerewet ada. Ya, doa ngatasi istri yang cerewet juga ada. Doa untuk orang tua ada. Doa untuk anak yang nakal, yang durhaka juga ada. Ya, doa berlindung dari tetangga yang jelek juga ada. Doa yang utangnya belum juga lunas ada. Ya, problem-problem apapun ada dibahas dalam buku ini. Coba lihat, ada 4 hal yang diminta. Yang pertama, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari jubn wal bukhl. Dua-duanya ini sama-sama artinya pelit. Namun kalau jubn atau jubni ini adalah pelit yang kaitannya dengan badan. Jadi badannya itu malas untuk melakukan ibadah, malas untuk sholat, malas untuk ngaji, malas untuk keluarkan sedekah, malas juga untuk puasa sunnah, malas untuk hal-hal yang kaitannya dengan badan. Sedangkan bukhl ini adalah pelit yang kaitannya dengan harta, atau kita sebut bakhil, ya, atau kita terjemahkan tadi pelit. Maka doa ini yang pertama minta perlindungan dari sifat pelit. Kemudian yang kedua, kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari an arudda ila arzalil umur. Ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku pada usia yang jelek. Maksudnya apa? Keadaan di masa tua yang serba sulit, keadaan di masa tua yang serba susah, keadaan di masa tua yang penuh penyakit, keadaan di masa tua yang masih punya beban yang banyak. Padahal saya yakin ibu-ibu sekalian ketika sudah beranjak di usia sepuh atau usia tua pasti sangat-sangat ingin sekali untuk memperbanyak ibadah. Betul nggih? Ingin sekali untuk memperbanyak ibadah. Maka Nabi SAW di sini berdoa, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu agar tidak dikembalikan pada usia yang jelek. Karena fase kehidupan kita itu sudah disebutkan dalam surat At-Tin. Hafal ya surat At-Tin ya. Hafal ya, wat-tini wal zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Lihat dari ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Lihat dari ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada keadaan yang sebaik-baiknya, keadaan yang sempurna awalnya. Jadi beranjak dari anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Nah, pada saat dewasa itu sudah dalam fase yang sempurna. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke keadaan yang safilin, keadaan yang rendah. Tadi sempurna, turun ketika itu, kembali lagi dalam keadaan yang rendah. Sama seperti keadaan ketika dia itu lahir. Maka dikatakan kembali. Karena saat kita itu kecil, saat masih bayi, kita butuh pada pertolongan orang lain. Kita butuh pada pertolongan ibu. Kita butuh disuapin oleh ibu. Kita butuh asinya ibu. Ketika di usia sepuh, di usia tua, kembali lagi dalam keadaan yang rendah lagi. Summa radadnahu asfala safilin.
kami kembalikan mereka dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Ada dua tafsiran dalam masalah ini. Ayat ini yang maksudnya pertama, kita diciptakan dalam keadaan sempurna dan dikembalikan dalam keadaan yang rendah, yaitu dikembalikan di neraka. Ada tafsiran yang kedua, ya, disebutkan kita diciptakan dalam keadaan yang sempurna di usia muda, kemudian dikembalikan lagi di usia yang tadi dalam keadaan yang jelek, yaitu di usia tua. Yang selamat cuma satu golongan di antara dua tafsiran ini, yang selamat cuma satu, yaitu siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Dikatakan falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Nanti dibaca ya, surat At-Tin itu ya. Surat At-Tin secara utuh itu dibaca. Yang dimaksudkan cuma orang beriman dan beramal soleh yang selamat. Kalau menurut tafsiran yang kedua, berarti saat usia muda dia keadaannya sempurna, kembali di usia tua dalam keadaan yang jelek, sulit untuk ibadah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tetap pahalanya dicatat. Walaupun keadaan sepuh ini sudah sulit sholat dalam keadaan berdiri. Walaupun dalam keadaan sepuh sudah sulit ibadah dalam keadaan seperti dia muda dahulu, dia tetap mendapatkan catatan sama seperti dia dalam usia muda. Kuncinya apa di sini? Kuncinya ketika kita kuat, ketika kita sehat, itu ibadah. Kalau ketika kuat, ketika muda, ketika sehat itu enggan atau malas-malasan ibadah, di usia tua tidak dicatat lagi seperti keadaan di usia muda yang semangat ibadah. Maka orang itu dapat dilihat usia tuanya itu bagus, itu dilihat dari usia mudanya. Atau para ulama itu katakan usia muda itu cerminan dari usia tuanya. Dicatat baik-baik, usia muda dan kuat, fisiknya itu masih kuat, itu cerminan dari usia tuanya. Jadi kalau usia muda kita itu baik, diisi dengan amalan soleh, maka di usia tuanya juga nanti akan dicatat melakukan amalan soleh, walaupun ibadah kita ketika itu tidak sempurna. Tadi kan duduk saat sholat usia sepuh, ketika mudanya berdiri, maka keadaan dia duduk seperti ini dicatat juga sama seperti usia mudanya, catat sama seperti dia berdiri. Usia mudanya rajin sholat malam, sempurna 11 rakaat misalnya. Ketika usia tua sudah sulit, maka dicatat juga keadaannya ketika usia tuanya sama seperti mudanya. Jadi dilihat usia mudanya itu seperti apa, ibu-ibu sekalian. Usia muda kita seperti apa? Usia saat kita fisiknya masih kuat itu seperti apa? Nanti dicatat di usia tua seperti itu pula. Pelajaran penting yang lainnya, orang yang punya uzur itu tetap dicatat pahalanya sama seperti ketika dia tidak punya uzur. Orang yang sakit itu pahalanya sama seperti dia itu dalam keadaan sehat, jika ketika dia sehat itu rajin ibadah. Orang yang dalam keadaan jadi seorang musafir, sholatnya dikosor 4 rakaat jadi 2 rakaat, maka ketika dia itu bersafar tetap dicatat sama seperti dia dalam keadaan mukim yang sholatnya sempurnanya 4. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita sakit sulit ibadah, kalau kita bersafar ibadahnya tadi jadi berkurang, tetap dicatat sama. Kata Nabi SAW, kutiba lahu makana sahihan mukiman, dicatat baginya pahalanya itu sama seperti ketika dia itu sehat, ketika dia itu dalam keadaan mukim. Sama sekarang bahasan kita nantinya ibu-ibu sekalian, kita bahas tentang masalah darah wanita, haid. Kemarin sudah kita singgung, ibadah ibu-ibu itu nanti akan berkurang ketika masa haidnya. Apa yang tidak boleh ketika masa haid? Apa yang tidak boleh? Sholat. Terus yang kedua, puasa. Yang ketiga,
berhubungan intim dengan suami. Yang keempat, tawaf keliling Ka'bah. Berarti saat yang ingin menunaikan haji, yang umroh, ada situ syariat tawaf dan sa'i. Sa'inya masih boleh, karena sa'i itu di luar Masjidil Haram, dan sa'i tidak disyaratkan untuk suci. Namun kalau tawaf disyaratkan untuk bersuci, dan itu dilakukan di lingkungan Masjidil Haram. Apalagi satu yang tidak boleh dilakukan? Baca Al-Quran boleh atau tidak ibu-ibu? Apa yang tidak boleh dari Al-Quran? Menyentuh langsung mushaf Al-Quran. Ya, menyentuh langsung mushaf Al-Quran. Kalau ada penghalang pembatas, ini ada Al-Quran, covernya ini masuk, ya, cover itu masuk, karena nggak mungkin kita beli Al-Quran cuma isinya tok, nggak mungkin, covernya ikut. Maka cover ini bagian dari Al-Quran, menyentuhnya disyaratkan wajib bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamussuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, la yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci di sini berarti tidak berhadas besar, tidak berhadas kecil. Hadas besar contohnya junub, contohnya habis hubungan intim, contohnya ibu-ibu dalam keadaan haid, tidak boleh menyentuh Al-Quran secara langsung. Maka tadi para ulama itu sarankan ambil sarung tangan atau kita pakai kain, digunakan untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Solusi yang kedua apa? Pakai apa? Pakai Al-Quran versi terjemahan. Ada terjemahan yang paling bagus itu kalau ibu-ibu ingin miliki. Kalau ada yang pernah umroh atau haji, itu biasanya mendapatkan hadiah mushaf Al-Quran gratis, warnanya coklat tebal. Itu versi terjemahan yang paling bagus. Dan ini insya Allah akan lepas dari tafsiran-tafsiran yang keliru. Contohnya misalnya dalam masalah asma wa sifat. Contoh pada ayat waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa di dalam surat Al-Fajr, dan Rabbmu dan juga malaikat itu ja'a, itu datang. Terjemahan yang benar kita katakan Allah itu datang, kemudian malaikat juga ikut datang bersof-sof tadi. Terjemahan yang keliru kalau mengatakan bukan Allah yang datang namun perintah Allah yang datang. Ini namanya mentakwil Al-Quran, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Kita diperintahkan untuk mengimani sifat-sifat Allah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita imani apa adanya sesuai yang dituntut dalam ayat. Dikatakan datang, datang. Tidak boleh kita bilang yang lainnya datang, wakilnya yang datang, atau perkara Allah yang datang, atau perintah Allah yang datang. Namun yang dimaksudkan sini adalah Allah sendiri yang datang ketika itu pada hari kiamat. Ini kalau bisa memiliki terjemahan versi tersebut. Ya, karena beberapa terjemahan termasuk aplikasi-aplikasi yang ibu-ibu miliki di HP Android misalnya, itu ada yang versi terjemahannya kurang bagus. Nah, kita kembali tadi, solusinya baca Al-Quran terjemahan. Kenapa masih dibolehkan untuk wanita haid walaupun nanti dipegang langsung? Ya, walaupun dipegang langsung Al-Quran versi terjemahannya. Ingat yang namanya mushaf terserah satu lembar. Ini disyaratkan menyentuhnya pun itu harus dengan bersuci. Ataupun kamilan, ataupun sempurna, itu disyaratkan untuk bersuci. Sama seperti ibu-ibu punya aplikasi di HP, itu ada aplikasi Al-Quran. Kalau ini cuma mushaf saja, Arab saja, disyaratkan untuk menyentuhnya bersuci saat aplikasinya dibuka. Kalau aplikasinya ditutup berarti fungsinya bukan lagi sebagai aplikasi Al-Quran. Namun kalau aplikasinya dibuka disyaratkan nyentuhnya harus apa? Bersuci. Nah, untuk wanita haid tadi masih boleh untuk baca yang versi terjemah. Dulu para ulama punya cerita.
Mereka hitung-hitung ada kitab tafsir yang namanya Tafsir Al-Jalalain. Ulama yang menulisnya namanya dua Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti ini punya kitab tafsir yang namanya Tafsir Jalalain tadi. Para ulama hitung-hitung, ternyata kalimat-kalimatnya, kata-katanya tadi kalau dihitung sempurna tetap lebih banyak versi tafsirnya dibandingkan dengan Al-Qur'annya. Maka karena bahasa selain Al-Qur'an tadi lebih banyak, maka disimpulkan bahwasanya ini bukan mushaf yang kita disyaratkan untuk menyentuhnya harus dengan bersuci. Maka nyentuh kitab tafsir atau nyentuh Al-Quran versi terjemah tidak masalah disentuh langsung. Paham ini ya? Jadi solusinya dua. Yang pertama tadi pakai apa? Kain atau sarung tangan. Jika ibu-ibu lagi datang bulan ingin baca Al-Quran, nanti bisa praktekkan juga ketika bulan Ramadan. Jadi nggak usah khawatir ketika bulan Ramadan datang bulan apa amalannya, masih bisa baca Al-Quran karena baca Al-Qurannya tidak terlarang. Ada hadis yang menyebutkan terlarangnya hal ini, namun hadisnya lemah. Ya, ada juga yang berdalil dengan hadis yang masih bisa ditakwil atau dipahami dengan makna yang lain. Atau yang kedua tadi pakai apa? Al-Quran versi terjemahan. Di bulan Ramadan bisa, malah saya sarankan pakai terjemahan untuk baca Al-Quran. Terserah ketika di bulan Ramadan ibu-ibu punya dua target, bisa memilih. Yang pertama baca Al-Quran secara sempurna 30 juz, boleh. Walaupun dengan cara baca yang cepat. Namun kalau ada yang mau memilih, saya tidak bisa khatam ketika itu, namun saya ingin bacanya pelan-pelan, sambil ketika itu dipandu oleh guru misalnya, sambil nambah baca terjemahannya atau baca kitab tafsirnya. Saya sarankan kalau ibu-ibu ingin memiliki kitab tafsir, yang paling bagus ini dengan riwayat dan sudah ada versi terjemahannya 10 jilid. 10 jilid itu cuma berapa tuh ibu-ibu? Ini ya mendingan kurangi beli perhiasan, mendingan kurangi beli gamisnya, beli buku dulu lah. Ya, versi terjemahannya ini tadi saya bilang berapa jilid? 10 jilid. Cari judulnya Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Ini yang paling bagus. Tafsir Ibnu Katsir. Ada terbitan pustaka Imam Syafi'i, 10 jilid, warna hijau. Kalau beli langsung satu set, itu langsung sudah disediakan kardus. Ya, sudah disediakan kardus. Nggak bisa beli cuma satu jilid saja, nggak bisa. Harus 10 langsung. Karena penerbitnya rugi, jual satu yang nanti yang lainnya ada yang sisanya mau dikemanain. Nah, ini bisa jadi buku tafsir rujukan dan jadi bahan bacaan. Nanti ketika bulan Ramadan sambil baca ayat, cari nanti surat At-Tin ini tafsirannya bagaimana? Saya baca. Nanti seperti saya yang terangkan tadi, yang tadi saya terangkan tentang surat At-Tin itu penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Yang tadi saya terangkan tentang surat At-Tin tadi itu penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Ini sebelum Ramadan masuk, itu beli buku itu. Cari di toko buku di sekitar UGM sini ada. Ya. Sudah? Tadi tentang wanita haid. Nah, kaitannya terlebih dahulu sebelum saya masuk dalam materi lagi. Ibu-ibu tidak perlu khawatir juga ketika di bulan Ramadan beberapa ibadah tetap masih bisa ibu-ibu lakukan. Sekarang solusi wanita haid di bulan Ramadan. Ya, solusi wanita haid di bulan Ramadan. Yang pertama bisa dilakukan tadi yang kita bahas, banyak membaca Al-Quran. Terserah tadi punya target menghatamkan ya 30 juz, atau kalau tidak bisa hatamkan, kuasai tafsirnya.
Atau kalau ada kajian-kajian ilmu di bulan Ramadan yang itu diisi oleh para ustadz, para kiai, yang itu membahas kitab-kitab tafsir, itu sangat bagus sekali untuk dihadiri. Ya, yang membahas khusus masalah tafsir Al-Quran, itu sangat bagus sekali untuk dihadiri. Perbanyak ini untuk dikaji. Kemudian yang kedua, tadi sholat boleh atau tidak? Sholat boleh atau tidak? Tidak boleh. Apa dari masalah ibadah yang masih dibolehkan bagi ibu-ibu? Kemarin saya sudah sebutkan. Zikir boleh atau tidak? Boleh. Berarti kedua, perbanyak baca zikir seperti zikir pagi petang. Kalau belum punya, beli di toko buku. Boleh berzikir, walaupun nantinya dalam bacaan zikir itu ada ayat Al-Quran yang disuruh baca. Ada di situ ayat Al-Quran disuruh baca. Contoh dalam zikir pagi atau zikir petang, kita dituntut membaca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Ada lagi bacaan-bacaan yang lainnya yang panjang, perlu diulang-ulang sampai hafal. Ada juga dituntut baca istighfar 100 kali. Ada lagi bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa dipilih baca 10 kali kalau lagi malas. Kalau rajin 100 kali satu hari. Nanti ada zikir yang disuruh baca satu hari. Ada yang pilihannya paginya sekian, ada sorenya juga sekian. Nah, kalau buku zikir pagi petang yang tersebar di pasaran, nah itu bisa diamalkan seperti itu. Kalau lagi datang bulan juga, yang masih dibolehkan lagi yang ketiga, memperbanyak doa. Terus kalau nggak puasa bagaimana ibu-ibu? Tetap berdoa atau tidak? Sholat sudah enggak. Terus pilihan doanya kapan ibu-ibu? Pilihan doanya kapan? Satu, pilihan doanya ibu-ibu buat makan sahur. Waktu sahur itu waktu terijabahnya doa. Dan di situ tidak disyaratkan mesti puasa. Dan di situ tidak disyaratkan mesti sholat malam. Ibu-ibu masih boleh berdoa ketika itu. Ya, masih tetap boleh berdoa. Tidak ada dalil yang melarang kita untuk berdoa pada waktu tersebut, khusus juga untuk wanita haid atau wanita yang datang bulan. Kapan lagi waktunya? Seluruh hari-hari di bulan Ramadan itu adalah waktu diijabahinya doa. Seluruh hari-hari di bulan Ramadan itu adalah waktu diijabahinya doa. Ini waktu yang kedua berarti. Yang ketiga ada. Menjelang berbuka ibu nggak puasa. Ini khusus untuk yang puasa berarti. Kalau saat buka puasa, bagi yang puasa dituntut untuk membaca doa. Dia yang pertama baca doa buka puasa. Ya, yang pertama baca doa buka puasa. Namun disunahkan terlebih dahulu menyantap makan sambil membaca bismillah. Yang paling disunahkan berbuka dengan kurma. Ada istilah kurma rutop. Rutop itu yang basah. Di Indonesia nggak ada. Kecuali kalau dia impor dalam keadaan masih dalam bentuk es. Sampai di Indonesia bisa dikonsumsi. Namun rutop ini pada musim-musim panas saja. Tidak keluar pada musim dingin, musim panas pas lagi panen. Asalnya seperti itu. Kecuali bagi pedagang-pedagang yang ada di sana, mereka simpan di freezer. Itu baru dikeluarkan. Harganya satu box itu cuma 10 real saja. Ya, satu box itu cuma 10 real. Kalau dapat rutop, rutop. Kalau tidak ada rutop, tamar. Tamar itu kurma kering yang tersebar di tempat kita. Boleh berbuka pakai itu. Kalau tidak ada, buka pakai yang manis-manis. Apa ibu-ibu buka pakai yang manis-manis? Pakai apa kalau gitu? Kolak boleh.
Ya pokoknya yang manis-manis lah. Ya, itu digunakan untuk berbuka. Kalau tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beralih kepada buka puasa dengan air putih. Ya, buka puasa dengan air putih. Nah, kalau yang berpuasa seperti itu dianjurkan. Namun sekarang gimana kalau kita tidak berpuasa karena datang bulan? Maka ada satu kesempatan yang ibu bisa gunakan, yaitu doanya minta kepada orang yang berbuka puasa. Ibu ketika itu memberikan makanan. Jadi ibu yang menyediakan makanan buka puasa, terus minta kepada orang yang berbuka puasa, tolong doakan saya. Kenapa minta kepada mereka? Karena orang yang berbuka puasa doanya mustajab. Dan kalau dia doakan kita dalam keadaan tidak tahu lagi, lebih mustajab lagi. Lebih mustajab lagi seperti itu. Sebenarnya kalau tidak minta, kalau ada orang-orang yang sadar, saya ini buka puasa ini karena pertolongan orang lain, dia diantara doanya akan seperti ini, ibu-ibu. Ya, kalau orang itu hafal, dia doanya seperti ini. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan bagi orang yang memberiku makan. Ya Allah, berikanlah minum bagi orang yang memberiku minum. Kalau orang yang diberi makan hafal doa ini, Masya Allah, ibu-ibu dapat berkah terus dengan makan yang diberikan tadi, dengan minum yang diberikan tadi. Keutamaannya seperti itu. Paham ya? Berarti doa dari orang lain yang tadi kita beri makan buka puasa. Berarti lebih utama mana memberi makan buka puasa? Cari tempat-tempat yang di situ ada anak yatim, ada orang miskin, ada anak-anak yang soleh, ada orang-orang yang soleh di situ. Itu doanya lebih mustajab lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, al-malu soleh li rajuli soleh. Harta yang baik itu kalau diberikan kepada orang-orang yang soleh. Karena kalau dia diberikan harta, dia akan doakan kita. Ya, kalau dia diberikan harta, termasuk memberikan buka puasa ini, dia akan doakan kita. Al-malu soleh li rajuli soleh. Harta yang baik itu kalau diberikan kepada orang-orang yang soleh. Maka perlu memanage siapa yang diberi buka puasa. Boleh memberi di lingkungan masjid kita, boleh. Namun ada salah satu bagian dari buka puasa yang ibu-ibu berikan kepada orang-orang tadi. Ada anak yatim, doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang miskin yang doanya lebih dengar. Ada para duafa yang susah-susah, janda-janda yang tidak terurus, yang doanya itu lebih dengar oleh Allah. Itu akan doakan kita. Nanti mudah-mudahan kesempatan berikut buku panduan Ramadan saya sudah jadi. Ini namun versi yang baru, versi ringkas. Ya, nanti insya Allah bisa dapatkan gratis. Ya, karena ini memang bukunya dibagi gratis lagi untuk tahun ini. Dalam buku itu nanti ada doa-doa yang ibu bisa baca selama bulan Ramadan. Seperti tadi doa yang saya sebut tadi ya, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Siapa yang buka puasa tempat manapun dianjurkan baca doa ini. Sudah berapa amalan tadi untuk wanita haid? 3. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, doa. Ada lagi doa yang ibu-ibu bisa panjatkan lagi. Contoh doa ketika 10 malam hari terakhir, yaitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yaitu doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah SAW, apa doa yang mesti aku panjatkan di malam Lailatul Qadar? Dan Lailatul Qadar kita tahu bahwasanya itu akan didapati di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan akan terus berulang. Ya, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan akan terus berulang setiap tahun. Namun harinya tidak ditentukan. Kenapa? Rahasianya harinya tidak ditentukan. Kenapa? Kenapa tidak ditentukan? Kira-kira kalau Nabi SAW beritahu kepada kita, bocorkan kepada kita, setiap tahun itu nanti Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 27 dari bulan Ramadan. Ibu-ibu ke masjidnya pada kapan? Cuma 27 saja. 21 ke mall. 23, ada kesempatan beli baju baru. 25, kemarin ada yang lupa, datang lagi ke mall. 27 pas Lailatul Qadar. 29 habis waktunya semua tadi di mall.
Lailatul Qadarnya dapatnya di mana berarti? Di mall tadi. Maka itulah kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan, biar ibadah kita banyak. Karena kalau Lailatul Qadar dibocorkan, ibu cuma konsen ibadahnya pada tanggal itu. Namun mungkin nggak di Lailatul Qadar itu terjadi pada malam genap? Mungkin terjadi pada malam genap. Salah satu riwayat menyebutkan carilah Lailatul Qadar di sisa hari dan dihitung dari belakang kalau sisa hari. Ya, Nabi SAW katakan dihitung dari belakang. Kalau malamnya itu malam di bulan Ramadan itu ganjil, kalau dikatakan carilah di 3 hari yang tersisa, carilah di 5 hari yang tersisa, carilah di 7 hari yang tersisa. Kalau ganjil berarti 3 hari yang tersisa berarti 29, 28, 27, 3 hari yang tersisa, ya kan? Kalau 5 hari yang tersisa 29, 28, 27, 26, 25. Itu kalau ganjil. Sekarang kalau genap. Kalau Ramadan itu genap. Maka kalau 3 hari yang tersisa lihat 30, 29, 28. Ya kan? 5 hari yang tersisa 30, 29, 28, 27, 26. Di malam genap atau tidak? Genap. Berarti saran saya tidak usah pilih-pilih hari. Namun apa? Perbanyak ibadah pokoknya di semua hari yang tersisa dari 10 hari tadi. Terus apa rahasianya kok Lailatul Qadar itu ditaruh di akhir bulan Ramadan? Kok tidak di awal bulan Ramadan? Kan di awal itu kan rame-ramenya. Di akhir itu kan makin sedikit. Karena memang yang namanya amalan itu kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari penutupnya, bukan dari awal. Kalau dari awal itu sudah biasa rame. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Di tengah-tengah masih rame juga. Di akhir habis jamaah kita yang ada ketika di akhir-akhir bulan Ramadan. Makanya Allah tinggalkan malam Lailatul Qadar itu ditaruh di akhir. Hikmahnya seperti itu, karena amalan itu dinilai dari yang akhirnya. Amalan yang bisa lagi yang dilakukan yang keempat, tadi doa. Boleh mencari Lailatul Qadar. Boleh mencari Lailatul Qadar. Wanita haid dapat Lailatul Qadar atau tidak? Tetap dapat ibu-ibu. Ibu tadi dianjurkan tadi baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Haid pun masih boleh baca doa itu. Terus apa yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar kalau gitu? Kalau kita tidak sholat. Sekarang yang kelima, yang boleh lagi dibolehkan untuk wanita haid, masih boleh untuk itikaf. Karena masuk masjid masih dibolehkan untuk wanita haid menurut pendapat yang paling kuat. Karena masuk masjid masih dibolehkan untuk wanita haid menurut pendapat yang paling kuat. Karena saya sebutkan pendapat ini karena pakai dalil. Walaupun ini pendapat ini menyelisihi jumhur atau kebanyakan ulama, namun ini dalil yang lebih kuat dalam masalah ini dan dalilnya tegas. Aisyah radhiyallahu anha suatu saat ketika beliau itu dalam keadaan haid, itu pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk masjid, untuk ambil sajadah. Ketika itu Aisyah membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah katakan, "Wahai Rasulullah, saya sekarang dalam keadaan haid." Rasulullah bantah lagi Aisyah, haidmu itu bukan kamu yang ngatur, itu sudah jadi ketetapan Allah. Kamu nggak mungkin ngatur-ngatur haidmu. Sekarang haid, saya mau haid hari ini, nggak mungkin. Allah yang ngatur. Silakan. Sekarang kamu ambil sajadah di masjid. Padahal tadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan haid. Disuruh ambil sajadah di masjid. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Bukhari atau kitab Sahih Muslim. Kesimpulannya dari sini, ini menurut pendapat sebagian ulama, wanita haid masih boleh masuk masjid. Dan insya Allah di zaman ini tidak mengotori masjid.
Kemudian wanita haid kalau dibolehkan masuk masjid, maka boleh melakukan iktikaf. Karena permasalahannya para ulama itu melarang wanita haid melakukan iktikaf cuma karena tidak boleh masuk masjid karena dalam keadaan haid. Berarti kalau kita memilih pendapat wanita haid itu boleh masuk masjid, berarti boleh melakukan iktikaf. Berarti kalau tadi kembali ke nomor 4 tadi, untuk dapat Lailatul Qadar, ibu masih boleh masuk masjid untuk melakukan itikaf. Dan itikaf perlu dipahami, itikaf itu tidak mesti sampai 10 hari berturut-turut diam di masjid, tidak. Selama itikafnya bukan itikaf nazar. Itikafnya boleh saja ibu-ibu itu lakukan cuma sebentar saja, habis tarawih cuma diam 1 jam. 1 jam itu sudah disebut itikaf. Yang penting niatannya itu itikaf. Atau masuknya tadi tarawih, kemudian setelah itu itikaf, pulangnya nanti ketika menjelang sahur, boleh. Paginya tetap aktivitas seperti biasa, tidak masalah. Nanti malam berikutnya lagi seperti itu lagi, malam berikutnya seperti itu lagi, dibolehkan dalam hal ini. Karena menurut jumhur atau kebanyakan ulama, waktu minimal untuk iktikaf kalau sudah duduk sebentar di masjid. Tidak dipersyaratkan berapa menit, tidak. Sebentar saja sudah disebut iktikaf. Ibu boleh niatkan ketika masuk awal, saat mau masuk sholat tarawih, sholat berjamaah, langsung niatan iktikaf saja. Saya sekarang mau niat iktikaf di masjid. Sudah, isyaknya di situ, tarawihnya di situ, diam 1 jam di situ, berarti sekitar 3 jam ibu-ibu itu sudah melakukan itikaf. Nanti lanjut lagi besoknya seperti itu lagi. Tidak ada masalah untuk itikaf semacam ini. Ini bukan itikaf nazar, namun yang ibu lakukan itu adalah itikaf sunnah. Itikaf sunnah lebih bebas kita lakukan dibanding itikaf nazar yang wajib. Misalnya kalau ada yang bernazar, anak saya lulus ujian di bulan Ramadan, hari terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan saya mau beriktikaf penuh. 10 hari terakhir, berarti 10 hari nggak boleh keluar-keluar. Diam di masjid terus, makannya di situ, buang hajatnya juga cari juga di situ. Kecuali kalau tidak ada, baru dia sementara waktu pergi keluar cari makan, kemudian kembali lagi ke masjid. Namun asalnya itikafnya tetap harus di masjid. Namun kalau itikaf sunnah seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan, tidak disyaratkan dengan 1 hari atau 1 malam atau 10 hari, bebas untuk melakukannya. Paham ini Bibi ya? Ini pendapat dari jumhur atau kebanyakan ulama. Nanti saya akan sebutkan insyaallah di buku Ramadan bersama Nabi SAW yang nanti akan terbit. Itu nanti bisa dimiliki penjelasan lengkapnya tentang masalah itikaf tadi. Terus yang keenam yang bisa ibu-ibu lakukan walaupun sedang haid di bulan Ramadan, beri makan buka puasa. Kata Nabi SAW, siapa yang memberi makan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang dia beri makan buka puasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Jadi kita memberikan 1 orang, kita dapat pahalanya 1. Pahala orang ini tidak berkurang. Kalau 100 orang yang diberi, makin banyak lagi. 1000 orang yang diberi, makin banyak lagi. Pahalanya semacam itu. Ya, jadi masih boleh untuk memberi makan buka puasa. Tadi saya beri catatan, lebih afdol lagi kalau diberikan kepada orang-orang soleh, ada anak yatim, ada orang miskin di situ, kita berikan karena doa-doa mereka itu lebih mustajab. Mereka akan doakan kita dalam buka puasanya. Doanya diantaranya mereka doakan tadi, Allahumma at'im mat'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan pada orang yang beri aku makan. Ya Allah, berikanlah minum kepada orang yang beri aku minum. Sebenarnya doa ini umum, bukan hanya ketika buka puasa, namun dianjurkan bagi setiap orang yang beri kita makan, kita doakan semacam itu. Ya, kita doakan semacam itu. Sama seperti ibu-ibu ditraktir juga demikian, didoakan seperti itu juga. Ada yang nyajikan makan seperti ini juga, doakan kayak gitu juga. Saya mau pergi dari sini, saya doakan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Terus pergi. Itu sudah jadi doa untuk orang yang beri makan. Jadi kesimpulannya ada berapa amalan ibu-ibu? Wanita haid di bulan Ramadan masih bisa beramal berapa? 6. Yang pertama,
banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, perbanyak zikir. Yang ketiga, perbanyak doa. Yang keempat, cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa di malam ganjil, bisa juga di malam genap. Terus yang kelima, iktikaf masih boleh. Alasannya kenapa masih boleh? Wanita haid masih diperbolehkan masuk masjid menurut sebagian ulama. Yang keenam, memberi makan pada orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji kaitannya tentang masalah haid tadi. Monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Kaitannya dengan puasa juga boleh tanya ibu-ibu. Kaitannya dengan puasa karena menjelang berpuasa, silakan untuk bertanya. Monggo, ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Sudah termasuk. Enggak apa-apa. Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang ditanyakan tentang masalah iktikaf. Bolehkah wanita itu untuk iktikaf? Kalau ibu ingin memilih untuk iktikaf masih dibolehkan. Namun tadi untuk berangkatnya mesti lihat kondisi. Tadi yang ibu ceritakan tentang orang yang minum-minum di bulan Ramadan, ini disayangkan sekali. Ini bulan suci, bulan Ramadan, ada yang berbuat maksiat. Kalau pahala itu berlipat-lipat di bulan Ramadan, bisa jadi dosa itu jadi berlipat-lipat juga kalau dilakukan di bulan Ramadan. Karena ini bulan suci. Ada posnya juga, ya berarti maksiat bareng-bareng situ semua dihukumi dosa, dan dosanya lebih besar daripada dia minum di luar bulan Ramadan. Karena ini sudah keterlaluan. Nah, saran saya, ibu tidak berangkat pada jam tersebut. Namun ketika orang-orang lagi ramai berangkat dan juga ramai pulang, ibu berangkat ketika itu. Ya, kalau tidak ada mahram atau ada anak yang bisa temani, itu lebih baik ya, daripada pergi sendirian, dan ini lebih riskan bagi wanita. Ya. Sekarang berarti ngajak suami kalau begitu. Ya sudah, bareng mantunya tadi sebelum sahur kalau begitu boleh. Ya, jadi ketika habis tarawih diam sebentar, sudah sebut itikaf. Nanti kalau menjelang sahur juga diam sebentar sampai subuh, sampai mungkin pagi sampai syuruk. Nah itu juga resikonya. Iya, tetap memperhatikan kewajiban berarti kalau untuk ibu-ibu. Intinya dalil wanita itu boleh itikaf karena di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi SAW itu pernah meminta izin pada beliau untuk itikaf. Dan Rasul SAW membolehkan istri-istri beliau untuk itikaf di masjid. Bahkan untuk wanita tadi ada ruangan-ruangan khusus ya bagi mereka untuk itikaf di masjid. Pon? Iya. Ada lagi yang lain.
Apakah itikaf itu hanya ada di bulan Ramadan? Ibu di saat ini pun masuk masjid, berdiam di sini untuk dengarkan kajian. Awalnya niatkan itikaf, sudah disebut itikaf. Iya. Bedanya cuma pakai niat. Udah, baik. Belakangnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Lailatul Qadar. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau katakan Lailatul Qadar itu tandanya cuma ditemukan setelah Lailatul Qadar itu terjadi. Kenapa Lailatul Qadar tandanya baru setelah, kok tidak sebelum? Kenapa tidak lihat dari keadaan langit ketika sore hari misalnya, oh nanti malam itu Lailatul Qadar? Tidak. Kenapa demikian? Biar kita lebih semangat ibadah, tidak cari-cari tanda. Karena tadi seperti tanggal kalau ditentukan, kita akhirnya cuma beribadah pada tanggal tersebut. Kalau tanda pun itu kalau diberitahu tandanya seperti ini, kita cuma mau cari tanda saja baru beribadah. Maka letaknya itu di akhir. Ada tanda-tandanya. Nanti insya Allah di kesempatan berikut baru saya sebutkan tanda-tanda ini. Biar datang besok ngaji lagi, Bu. Ya, tanda-tandanya itu nanti ada disebutkan. Namun intinya ibu nggak perlu cari Lailatul Qadar dengan cari tanda. Ini kata Ibnu Hajar seperti itu. Jangan cari tanda, ibadah saja. Terus kita kalau sudah beribadah, tahu nggak kita dapat Lailatul Qadar tandanya seperti apa? Keadaan setiap orang beda-beda. Ada yang ketika itu perasaannya saya dapat Lailatul Qadar, perasaannya dia dapat. Ada juga yang sudah dapat namun tidak punya perasaan-perasaan semacam itu. Jadi beda-beda setiap orang. Ya, beda-beda setiap orang. Intinya kalau ibu beribadah dari tanggal malam 21 sampai malam terakhir, insya Allah dapat. Yang nggak beribadah, milih-milih itu malah sulit dapat. Namun kalau ibadahnya ajak terus, saya tarawih terus rutin, saya baca Al-Quran terus rutin tiap malam, insya Allah dapat. Kalau milih-milih, malah nanti keluputan nanti, ternyata tadi malam pas saya lagi nggak ke masjid. Paham ya? Baik, berikutnya monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu-ibu rambutnya rontok ketika lagi datang bulan tadi. Apakah saat ingin mandi setelah suci dari haid, rambut tadi juga ikut dimandikan? Tidak ikut dimandikan. Sesuatu yang sudah terpisah ya bukan lagi bagian dari ibu. Nanti ada tata cara mandi haid nanti yang kami sebutkan berikutnya. Tata cara mandi haid cuma bedanya kalau haid dengan ibu-ibu junub biasa. Perbedaannya kalau datang bulan untuk mandinya kepangan rambutnya itu dilepas. Namun kalau lagi junub ya, yang keadaan yang lainnya yang di luar haid, di luar suci dari haid, itu boleh kepangannya itu tetap ada. Namun kalau lagi haid kemudian suci, ketika mandi kepangannya itu dibuka. Perbedaannya cuma seperti itu. Namun ada syarat nggak untuk mandikan tadi rambut yang rontok tadi? Tidak. Tidak ada syarat seperti itu. Baik. Ya. Nanti baru sebelah utara ya, sebentar. Langsung mohon Bu, kalau nggak nyampe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itikaf di bulan Ramadan itu hanya setelah sholat isya saja? Itikaf boleh ibu-ibu lakukan di siang hari, ba'da subuh,
siang hari, sore hari, malam hari, bebas. Cuma kadang kita kenapa memilih malam? Kayaknya malam itu lebih tenang. Kayaknya malam itu nggak banyak urusan. Kalau pagi, kalau siang itu banyak urusan ketika itu. Namun boleh kita lakukan iktikaf ketika itu juga. Kalau memang tidak ada urusan penting. Jadi tetap masih dibolehkan. Terus, ya. Iya, tahiyat akhir sebelum salat itu waktu mustajabnya doa. Terus ya. Iya. Tapi sudah suci. Iya. Iya. Baik. Yang pertama tadi apa tadi? Jadi cuma di dalam batin saja. Intinya kalau ini ibu-ibu tolong diperhatikan, disebut membaca doa itu mesti dilafadzkan. Contoh, saya membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mesti dilafadzkan. Tidak cukup saya mulutnya mingkem, kemudian bacanya di batin. Ini tidak dianggap membaca. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya. Katakan mesti dilafadzkan, minimal mulutnya gerak. Nah, sedangkan tadi kalau mau berdoa, saya apa yang tergerak dalam hati saya panjatkan seperti itu. Saran saya tetap juga memakai bahasa Arab. Dilafadzkan nantinya. Kalau tidak hafal, permintaan-permintaan secara umum bisa pakai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta apapun boleh pakai doa ini, karena doa ini kebaikannya yang dimaksudkan kebaikan secara umum. Belum punya anak, ingin punya keturunan, bisa pakai doa sapu jagat karena ini bagian dari kebaikan dunia. Dan lagi mengalami masalah utang misalnya, boleh pakai doa sapu jagat karena ini juga masalah dunia. Nanti hati kita yang ngatur doa itu. Oh, saya maksudkan untuk doa ini. Namun kalau mau lebih bagusnya lagi, doa yang spesifik tadi dihafalkan. Pandai-pandai untuk hafal doa. Ya, jangan bosan-bosan untuk hafal doa. Awalnya kalau nggak hafal ya buka buku saja. Namun kalau dalam sholat nggak bisa. Nanti di luar sholat buka bukunya, kemudian baca sambil dihafalkan berulang-ulang. Itu lebih bagus. Ya, doa itu lebih bagus dihafalkan. Sama seperti kita baca zikir pagi petang, itu lebih bagus dihafalkan. Seperti itu. Yang kedua tadi, taib. Jadi ada ibu-ibu yang saat jam 3 misalnya pas bangun saya lihat, ini sudah suci. Boleh nggak lanjut puasa padahal sampai azan subuh itu belum mandi, ya, belum mandi. Yang jelas ibu boleh berpuasa ketika itu. Ya. Walaupun ketika azan subuh itu belum mandi, langsung mandi ketika itu, langsung jalankan sholat subuh. Karena syarat untuk masuknya puasa, yang penting ibu sudah suci. Walaupun tinggal mandi di sini, ya, segera mandi, kemudian niat puasanya tadi sudah ada sebelumnya. Ya, lanjut puasa dan segera melaksanakan sholat subuh ketika itu, dan puasanya tetap sah untuk hari tersebut. Sudah? Baik. Ada lagi ide ibu yang belakang yang mungkin. Iya, doa yang mustajab ketika sujud. Baik. Iya.
Ketika apa yang kedua ini? Ketika selesai haid, sudah suci, harus mandi dulu. Mandi dulu, kemudian hubungan, mandi lagi. Resiko. Disyaratkan untuk hubungan intim dengan suaminya harus mandi. Nggak bisa niatannya saya nanti mandinya dirapel nanti 1 kali mandi saja. Nggak bisa untuk kasus ini. Paham ya? Terus? Iya, hadisnya berbunyi aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Tempat yang dimana hamba itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu sujud. Dan sujud yang dimaksudkan adalah di sini sujud dalam sholat. Bukan saya nanti ketika saya turun dari sini saya sujud kemudian saya berdoa, bukan. Namun ketika kita keadaan sholat, kita itu sujudnya, kesempatan sujud tadi digunakan untuk berdoa. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Bahasa Arab. Karena masih dalam sholat. Paham ya? Satu lagi. Ya. Monggo Bu. Apa bisa maju lagi? Mic-nya apa terbatas ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa memahami tafsir tadi dengan mudah? Ada 2 saran yang saya berikan kepada ibu. Yang pertama, tetap membaca tafsir tadi, baiknya itu dibimbing oleh guru. Ya, tetap membacanya tadi, baiknya itu dibimbing oleh guru. Jadi kalau ada guru-guru atau ada ustadz, ada kiai yang memakai rujukan seperti itu, ya minta ini dijadikan buku panduan. Itu tafsir Ibnu Katsir tadi dibagi buku panduan. Kemudian yang kedua, kalau ini kita pakai buku, maka lihat buku itu kalau penulisnya makin orang yang makin dulu itu kualitasnya makin bagus. Saya ingatkan lagi, kalau buku itu yang nulis itu orang dulu, makin dulu maka tulisannya itu makin bagus. Karena apa? Karena mereka lebih memperhatikan riwayat-riwayat hadis yang ada, dan ini lebih dekat dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir Al-Quran tidak bisa sembarangan. Tafsir Al-Quran itu urutannya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Urutan berikutnya Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Urutan berikutnya lagi Al-Quran ditafsirkan dengan pendapat para sahabat. Baru kalau tidak ada lagi dengan pendapat-pendapat dari para ulama. Namun dari para sahabat saja sudah banyak tentang tafsiran-tafsiran Al-Quran. Nah itu ibu bisa temukan dalam tafsir Ibnu Katsir, karena situ pakai riwayat.
Walaupun yang tadi saya sebutkan 10 jilid itu masih versi ringkas. Versi aslinya harusnya kalau diterjemahkan harusnya jadi 20 jilid. Namun cuma diterjemahkan cuma 10 jilid saja karena itu memang versi ringkasnya. Nah, itu bisa dijadikan rujukan. Ya, jadi solusinya pilih guru. Ya, tidak sembarang guru itu dipilih. Kemudian yang kedua, buku rujukan yang dipakai tidak sembarangan buku. Makin lawas bukunya itu makin berkualitas. Ya, dibandingkan dengan saat ini. Karena kalau saat ini orang cuma enak saja untuk menafsirkan, tidak pakai rujukan-rujukan, tidak pakai qaul ulama, tidak pakai pendapat ulama. Padahal kita harus pakai rujukan dalam hal ini. Baru penafsiran kita itu dikatakan valid. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada Selasa pekan kedua untuk bulan depan sebelum Ramadan. Karena Ramadan saya tidak bisa ngisi untuk kegiatan di sini. Ya, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami kembalikan pada Ustadz untuk saya tutup langsung.